Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Indah Permatasari. Saya adalah mahasiswi Amik Bogor, semester 4 reguler sore. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai menu dan hak akses privilege untuk memenuhi tugas ke-6 pemrograman visual 2. Nah, sebelum membahas tugas ke-6, saya akan mereview tugas sebelumnya, yaitu tugas ke-5, di mana kita sudah membuat form login system, main form, dan class login. Nah, ini hasil tugas yang kemarin, tugas yang ke-5, di mana kita sudah membuat form login, class login, dan main form. Nah, pada tugas ke-6 ini, kita akan membuat desain pada form menu utama, pada menu main form ini, dengan menggunakan menu strip, tool strip, dan sebagai tambahan saya akan menggunakan konteks menu strip. Nah, pada tugas kali ini, kita akan menggunakan matriks privilege ini, di mana nantinya jika kita login sebagai admin, yang akan tampil yang sebelah sini, yang Rudy, yang tanda silang itu berarti dia tidak akan tampil pada saat dia login dengan menggunakan user admin. Begitu juga untuk pimpinan, operator, dan juga nasabah. Nah, ini merupakan desain menu pada form utama atau main form. Kita akan membuat menu stripnya terlebih dahulu, di mana ada master, transaksi, dan sistem. Seperti ini. Kita buat menu stripnya terlebih dahulu. Nah, pada menu yang pertama, kita buat master. Nah, di dalam master itu dia terdapat nasabah, item sampah, dan juga cek saldo nasabah. Nah, pada menu kedua, dia transaksi. Di dalamnya terdapat setoran sampah, penarikan, dan juga arus kas. Nah, pada menu yang ketiga, dia merupakan sistem. Yang di dalamnya terdapat ubah password, pengguna aplikasi, setting database, logout, dan juga keluar. Pada master sampah ini, kita bisa membuat separator di bagian sini. Pada menu transaksi juga kita buat sama. Pada menu sistem, kita buat di antara logout dan setting database. Nah, seperti ini. Sudah jadi. Nah, sekarang kita akan mengubah desain name pada setiap menu strip ini.
pada tabel nasabah, kita lihat propertiesnya. Di sini nasabah TS strip menu item. Kita akan merubahnya dengan menu master nasabah. Kenapa ditulis master nasabah? Karena nasabah ini terdapat pada menu master, lalu ada nasabah. Seperti itu. Jadi biar berurutan. Selanjutnya dengan ini juga sama. Menu master item sampah. Saldo juga sama. Menu master cek saldo nasabah. Nasabahnya kita buang saja biar tidak terlalu panjang. Begitu juga pada transaksi, di mana pada setoran sampah kita buat menu transaksi setoran sampah. Setoran menu transaksi penarikan. Dan terakhir menu transaksi arus kas. Begitu pula pada sistem. Di sini menu sistem password, menu sistem pengguna, menu sistem setting DB, menu sistem logout. Sudah selesai penamaan. Nah, untuk ini biar menu master. Menu transaksi, menu sistem, menu logout. Nah, untuk menambah gambar pada setiap menu strip ini, kita dapat melakukannya pada bagian properties, nah, image. Kita dapat melakukan import di mana letak image yang telah kita buat. Di sini saya telah menyediakan sebuah icon untuk mengisi gambar pada menu strip, di mana di sini terdapat icon nasabah yang dibutuhkan, terus penarikan pengguna, setting database, setoran, item sampah arus kas, cek saldo, dan ini tutup pada menu logout. Caranya kita tinggal melakukan import seperti ini. Pilih di mana kita menyimpan folder tersebut. Di sini saya menyimpannya pada bagian folder di luar ini. Nah,
icon. Nasabah kita cari dengan nama nasabah. Oke. Nah, akan muncul seperti ini. Kita lakukan pada setiap menu strip yang ada. Item sampah. Kita cari di sini item sampah. Oke. Cek saldo. Kita import lagi. Cek saldo. Oke, dan pada menu transaksi setoran sampah. Kita cari setoran. Nah, ini. Penarikan. Arus kas. Pada menu sistem, ubah password kita menggunakan gambar ini, password, pengguna, setting DB, dan pada menu keluar. Nah, hasilnya akan seperti ini. Langkah selanjutnya, setelah kita membuat menu strip, kita akan membuat tool strip di mana di sini merupakan gambar yang shortcut yang isinya merupakan yang ada pada menu master, dan yang ini 3 ini dia ada pada menu transaksi, dan yang sistem ini dia terdiri dari ini. Password pengguna, setting DB, dan logout. Setelah kita membuat menu strip seperti ini yang tadi kita buat, kita buat terlebih dahulu tool strip seperti ini. Kita tinggal menambahkan separator. Nah, karena ini ukurannya terlalu kecil, kita bisa mengubah ukurannya di sini. Auto size-nya kita false saja. Nah, jadi kita bisa mengatur ukuran yang akan dibuat pada tool strip-nya. Kita buat tool strip nasabah, item sampah, cek saldo terlebih dahulu. Kita buat button. Nah, pada menu image ini, kita tinggal ganti image-nya dengan ini kan icon. Kita akan menggunakan small icon di mana pada icon ini ukurannya lebih kecil dari icon nasabah. Nah, ini kita ganti menjadi none. Kan seperti ini.
Teksnya kita gunakan juga. Kita tambahkan teks di bawahnya. Kita ganti dengan nasabah. Ininya image above text, dimana nanti di bagian bawah image ini terdapat teks. Kita gunakan display style, image, and text. Nah, nanti akan seperti ini. Kita buat juga setelah menu nasabah, shortcut nasabah, selanjutnya item sampah. Kita tambah lagi button. Kita ganti dengan gambar item sampah. Ini udah jadi non. Item sampah. Image before text. Image above text. Kita ganti jadi, nah seperti ini. Cek saldo. Kita buat seperti itu juga. Ini cek saldo ya. Nah, jadinya akan seperti ini. Kita buat lagi separator sebagai pemisah antara menu master dan transaksi. Menu transaksi kita buat shortcut setoran sampah, penarikan, dan juga arus gas. Untuk mempersingkat waktu kita bisa copy saja. Nah, kita di sini tinggal ubah gambar dan juga namanya. Ini setoran sampah. Kita ganti dengan gambar setoran. Ganti namanya setoran. Itu juga pada menu selanjutnya, yaitu penarikan. Kita ganti penarikan, dan gambarnya juga jangan lupa ganti dengan penarikan. Akan seperti ini. Ada bagian yang terakhir itu arus kas, kita ganti juga. Ganti menjadi arus kas. Kita tambahkan separator lagi sebagai pemisah. Selanjutnya kita pada menu sistem. Pada menu sistem ada ubah password pengguna, setting DB, logout keluar.
biasa kita copy saja biar lebih cepat pembuatannya. Ganti dengan ubah password. Selanjutnya kita ganti dengan pengguna. Jangan lupa ganti gambarnya juga dengan gambar pengguna. Dan yang arus kas kita ganti menjadi setting database. Kita buat separator lagi. Kita copy. Kita ganti setting DB dengan logout. Dan gambarnya juga kita ganti dengan logout. Kita ubah juga yang di sini, yang keluar gambarnya jadi logout ya. Nah, sudah sama. Kita tinggal tambahkan separator lagi sebagai tanda. Dah. Kurang lebih seperti itu pada desain menu formnya. Nah, di bagian bawah ini merupakan sebuah script yang ada pada form login. Kita akan menambahkan script private privilege, di mana dia terdapat case admin, pimpinan, operator, dan juga nasabah. Sebelumnya kita ubah dulu bagian properties yang ada pada toolstrip ini, di mana pada nasabah kita ganti dengan menggunakan ts master nasabah. Seperti yang tadi, kalau yang tadi kan dia menu master nasabah. Nah, sedangkan ini toolstrip master nasabah. ts master nasabah. ts master cek saldo. ts transaksi setoran. ts transaksi penarikan. ts
transaksi arus kas, TS, sistem password, TS, sistem pengguna, TS, sistem setting DB, dan yang terakhir TS sistem logout. Semua desain name yang ada pada toolstrip sudah dilakukan. Selanjutnya kita akan membuat codingan yang tadi. Kita awali dengan pada case admin terlebih dahulu. Kita buat pada menu login, pada form login. Nah, di sini kita buat sub, private sub, privilege, menu master nasabah, enable sama dengan true. Main form, menu master, item sampah, enable sama dengan true. Main form, menu master, saldo, enable sama dengan true. Selanjutnya, main form, menu transaksi, setoran, enable sama dengan true. Main form, menu transaksi penarikan, enable sama dengan true. Main form, menu arus kas .enable sama dengan false. Main form, sistem password, enable sama dengan true. Main form, sistem pengguna, enable sama dengan
True, main form, menu sistem setting db dot enable sama dengan true, dan yang terakhir main form dot menu sistem logout enable sama dengan true. Ini merupakan script yang digunakan untuk pada menu ini, menu strip, dimana jika dia login sebagai admin, bagian menu strip yang akan tampil diantaranya nasabah, item sampah, cek saldo, setoran, dan penarikan. Sedangkan arus kas tidak, karena di sini kita sudah membuatnya menjadi false. Maka saat dia login sebagai admin, bagian arus kas dia tidak bisa ditampilkan karena bernilai false. Selanjutnya kita buat untuk bagian tool stripnya. Untuk mempersingkat waktu, kita tinggal kopas saja bagian ini dan ganti MN menjadi TS. Semuanya tinggal dirubah menjadi TS saja karena yang berbeda bagian sininya saja pada desain name-nya. Itulah gunanya kita mengubah desain name agar mempermudah pengerjaan codingannya. Nah, ini merupakan untuk bagian TS ini. Selanjutnya kita buat untuk case pimpinan dan juga operator, dan yang terakhir nasabah. Sama seperti tadi membuatnya, kita tinggal ganti case-nya apa dan juga bagian false dan true-nya tuh di sebelah mana. Kita mengacu pada bagian matrix privilege ini di sini, dimana kalau login yang tidak bisa tampil yaitu pada arus kas, sedangkan pada pimpinan yang tidak bisa tampil yaitu setting database dan juga pengguna, sedangkan yang lainnya akan tampil. Nah, sebelum itu saya akan menambahkan lagi berupa konteks menu strip pada main form ini. Dia gunanya sama seperti menu master, menu strip, cuma bedanya kalau konteks menu strip dia akan muncul apabila kita mengklik kanan mouse seperti ini. Kita tambahkan saja konteks menu strip. Nah, caranya seperti tadi menu master. Pada konteks menu strip juga sama seperti tadi. Ini ada master. Master transaksi. Dan juga sistem. Di mana pada menu master dia terdapat nasabah, item sampah, dan cek saldo. Pada transaksi terdapat setoran, penarikan, arus kas, pada sistem, buat password,
pengguna setting database logout keluar. Sama seperti tadi, pada menu strip ini kita akan menambahkan gambar seperti ini. Dan juga kita akan mengubah bagian desain name-nya menjadi, jika dia nasabah, desain name-nya Pop Master nasabah. Ini berlaku untuk semuanya. Saya akan menjeda videonya agar cepat selesai. Nah, ini merupakan hasil dari ini pada nasabah, jadi Pop Master nasabah. Itu juga pada yang lainnya, sama seperti tadi. Nah, berarti pada bagian legend ini kita buat juga untuk bagian pop-nya. Sini kita ganti dengan pop. Kita ganti dengan pop semuanya. Nah, ini untuk bagian popnya atau konteks menunya. Ini untuk bagian full stripnya, dan ini untuk bagian menu stripnya. Jadi semuanya sudah memiliki nilai di mana true dan false. Selanjutnya kita akan membuat pada menu, pada case pimpinan. Kita ubah saja bagian true dan false-nya tergantung pada matrix privilege-nya. Kita tinggal copy saja ininya. Nah, kita beracu pada privilege pimpinan, di mana dia pengguna bernilai false dan juga setting database bernilai false. Pengguna bernilai false, haruskah dia bernilai true berarti ya. Pengguna dan juga setting database dia bernilai false. Nah, kita samakan saja bagian sini pada bagian selanjutnya. Berarti yang dirubah yang ini kita ganti true. Pada haruskah ini dia bernilai
true sama seperti pada menu transaksi arus kas. Dan pada sistem pengguna kita ganti false. Begitu juga pada setting database. Kita mengikuti dari sini saja true, false, false. Begitu juga pada bagian bawahnya. Ini bernilai true. Dan ini dia bernilai false. Maka untuk bagian pimpinan sudah selesai. Case pimpinan. Selanjutnya kita akan membuat pada case operator, di mana yang bernilai false itu pada pengguna, nasabah, item sampah, arus kas, dan juga setting database. Untuk mempersingkat waktu, kita tinggal kopas saja bagian ini. Kita ganti pimpinan menjadi operator. Nah, pada operator tadi kita sudah melihat pada matriks privilege-nya di mana pengguna nasabah item sampah dia bernilai false. Nasabah bernilai false. Item sampah juga. Transaksi arus. Jadi seperti ini. Kita ubah false, false, true, 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 false, true, false, false. Kita samakan saja bagian bawahnya mengikuti ini. Ini false, false, true, 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 false, 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 true, 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 false, true, false, false. Yang bagian terakhir juga jangan lupa bagian bawahnya juga seperti tadi. False, false, true, 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 false, true, false, false. Itu untuk bagian pimpinan operator sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat bagian nasabah. Nasabah yang bernilai false itu pengguna, nasabah, item sampah, kas, setting database, dan juga ubah password. Biasa kita tinggal kopas saja bagian ininya. Nanti kita tinggal ganti case-nya menjadi nasabah. Pada nasabah dia bernilai false, false, true, 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 false, dan pada bagian sistem password kita ganti menjadi false. Nah, bagian sini kita cuma tinggal mengganti passwordnya saja ya, karena semuanya sudah sama. Ya. Ini sudah selesai pada setiap case yang ada pada privilege. Kita tinggal menambahkan. Nah, ini bagian yang sudah selesai privilege. Di sini kita tinggal menambahkan privilege login.level pada bagian form login. Form login kita tinggal menambahkan privilege nah di sini privilege level login.
login dot level kebalik. Dah. Jadi di sini menjelaskan apabila kita login sebagai admin, maka menu dan juga shortcut yang ada pada menu utama akan menampilkan sesuai dengan keterangan di sini. Apabila dia bernilai true, maka dia akan tampil pada bagian menunya. Apabila dia bernilai false, seperti transaksi arus kas, maka dia tidak bisa menampilkan arus kas. Kita contohkan. Ini kita login. Sebelumnya kita lihat dulu PHP My Admin. Di sini saya akan menggunakan username yang pertama, permatasari.indah@gmail.com. Dia levelnya sebagai admin. Maka perlu kita lihat lagi, jika dia admin, otomatis dia hanya akan menampilkan ini kecuali transaksi arus kas karena dia bernilai false. Kita coba running. Ini saya menggunakan passwordnya Indah. Kita login lagi. Cari indah21@gmail.com. Indah. Nah, menu utama di sini dia sesuai pada login tadi, di mana pada transaksi arus kas dia bernilai false. Nah, arus kas ini dia tidak bisa tampil karena dia bernilai false. Sedangkan yang lainnya bernilai true, maka dia akan tampil seperti ini. Begitu juga pada menu utama di sini, yang lainnya akan tampil kecuali arus kas. Kita ubah menjadi case pimpinan. Nah, dia akan muncul seperti ini, sesuai dengan apa yang bernilai true dan false. Ini yang bernilai true, yang bernilai false itu pengguna dan setting database. Bisa dilihat di sini dia bernilai false. Pada bagian menu juga sama. Yang bernilai false itu pengguna dan juga setting database. Kita ganti juga sebagai operator. Kita lihat bagian operator. Nah, yang bernilai true hanya beberapa, diantaranya cek saldo bernilai true, setoran bernilai true, dan juga penarikan bernilai true. Dan yang terakhir, pada password dia bernilai true. Sama seperti di sini juga. Yang terakhir kita menggunakan case nasabah. Nah, pada case nasabah ini bisa kita lihat
Yang bernilai true cuma ada 3, 4, dan juga 4 termasuk sistem logout, di mana yang pertama cek saldo dia bernilai true. Cek saldo bernilai true. Setoran bernilai true dan juga penarikan bernilai true. Sama seperti di sini juga seperti itu. Logout juga bernilai true. Nah, ini merupakan penjelasan pada bagian privilege sesuai dengan case yang telah dibuat. Ada terdapat 4 case, ada operator, pimpinan, nasabah, dan juga admin. Nah, jika username dan password yang dimasukkan tidak sama atau sesuai dengan yang ada pada PHP My Admin ini, maka dia tidak akan menampilkan menu form atau main form yang ini. Dia tidak akan muncul itu, tetapi dia akan memunculkan message box, username atau password yang Anda masukkan tidak valid. Seperti itu. Ini untuk materi mengenai menu dan juga hak akses privilege. Dia ada 4 hak akses, yaitu seperti yang sudah disebutkan pada bagian matriks privilege. Ada 4, admin, pimpinan, operator, dan juga nasabah. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya mengenai menu dan hak akses privilege. Oh ya, yang terakhir saya akan menunjukkan hasil dari konteks menu strip. Nah, yang ini. Pada saat kita login, kita dapat menggunakannya sama seperti menu strip. Tetapi bedanya dia akan muncul apabila kita mengklik kanan. Nah, ini saya sudah klik kanan, tapi kenapa dia tidak muncul? Karena ada pengaturan yang belum disetting. Kita lihat di sini. Pada bagian konteks menu strip. Nah, ini. Konteks menu strip. Nah, kita ubah menjadi ini. Dan apabila kita melakukan login, kita bisa menampilkannya. Nah, seperti itu jadi hasilnya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai menu dan juga hak akses privilege pada tugas ke-6 Visual 2 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.